Puji nama Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun kita berada. Mungkin sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan dari rumah, ibadah online GPDI Bethlehem Indralaya pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Meskipun jarak memisahkan kita, meskipun engkau tidak ada di dalam gedung gereja, mungkin engkau menyaksikan ini dari rumahmu sendiri, tetapi Tuhan melihat hati kita semua. Amin. Dan sebab itu mari sama-sama kita akan persiapkan hati kita. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Engkau yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, mari kita datang kepada Tuhan, sama-sama kita angkat hati kita. Tuhan tidak melihat tempat, Tuhan tidak melihat kau ada di mana, tapi Tuhan melihat hatimu yang rindu datang kepada Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu kalau kita boleh ada di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tidak ada kepastian, itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita mau kembalikan, kita mau puji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Kami boleh melihat nyata di dalam kehidupan kami betapa besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, panjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyatakan betapa besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Oh, darahmu telah layakkan kehidupanku.
kita menyembah. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, Yesusku. Hanya Kau yang kami sembah di tempat ini Tuhan. Engkau yang berdaulat, hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang sudah menolong hidup kami, Engkau yang sudah menolong setiap keberadaan kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah, kami agungkan hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak saat ini, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Kami melihat perlindungan Allah yang dahsyat bagi kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami bawa segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, sekalipun kami semua hanya mengikuti ibadah secara online saat ini Tuhan, tetapi kami rindu, kami semua sama-sama merasakan lawatan Allah di tempat ini. Haleluya. Kami semua yang melayani Tuhan Kau urapi. Dan saat ini kami rindu lebih lagi, kami mempermuliakan Tuhan sampai dunia mendengar dan mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus bekerja lebih lagi Tuhan, lebih lagi saat ini. Melalui ibadah online ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang sudah menyatakan kebaikan dan kasih setianya bagi kita semua. Buktinya apa saudara? Engkau dan saya masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita puji Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Oh, karena kebaikan Tuhan kami ada. Dengan hati bersyukur kami mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik,
luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang terbaik. Oleh sebab itu kita mau katakan pujian, tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Oh, yeah. Kami percaya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau penolong yang setia. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Oh, memegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Lagi katakan Yesus kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai katakan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu katakan, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab Engkau penolong yang setia Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mencukupkan. Engkau selalu peduli. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Benar Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yes, haleluya. Yesusku tak pernah gagal.
lagi katakan penolong yang selalu setia bagi kami. Haleluya. Penolong yang selalu setia, oh, memenuhi keperluanku. Tidak pernah dia mengecewakan kita. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama kita katakan, Dia penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, oh, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, haleluya. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Dia yang memberi kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan melayani. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kami alami. Kami percaya Engkau tetap baik atas hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh firman Tuhan yang selalu menerangi hidup kami, menuntun hidup kami, sehingga kami hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami tunduk atas otoritas firman Tuhan, dan kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Mungkin sedikit berbeda hari ini kita ibadah secara online. Saya percaya tidak mengurangi kita untuk kita bersuka cita, untuk kita mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Tetapi kita bangga memiliki Allah yang luar biasa atas hidup kita, buat saya dan saudara.
Kita masih kuat, masih sehat karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan beri tema menang atas rasa khawatir atau cemas, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saya akan baca juga dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata hari ini bahwa penting sekali untuk kita menjaga hati kita. Karena dikatakan bahwa jika hati kita baik-baik, maka jalan kita akan baik. Sebab hati kita menentukan jalan hidup kita. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita memperhatikan keadaan hati kita, Bapak Saudara. Apalagi hari-hari ini. Kita harus melihat keadaan hati dan hidup kita. Jangan sampai ketika hati kita tidak bisa jaga, Bapak Saudara, maka hidup kita dikuasai oleh keadaan yang sedang kita alami. Oleh sebab itu kita tidak bisa menguasai keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tetapi kita bisa menguasai hidup kita. Kita bisa menguasai hati kita. Sehingga apa? Sehingga hati kita tidak dikuasai oleh keadaan yang kita alami hari-hari ini. Firman Tuhan, Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi, dikatakan bahwa jangan hendaklah kamu khawatir. Banyak alasan untuk kita khawatir di hari-hari ini. Bahkan kalau saudara melihat berita-berita duka, berita-berita yang mencemaskan secara manusia. Bukan berarti firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir, kita hidup sembrono kita. Kita hidup sesuka hati kita. Tetap kita harus taat dengan pemerintah. Tetap jaga jarak, mencuci tangan, jauhi keramaian Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi bagian kita. Tetapi Tuhan mau hidup kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Paulus dalam masa-masa kesesakan, dalam situasi yang tidak enak, kepada jemaat di Filipi, dia katakan bahwa janganlah kamu khawatir. Amin. Di masa-masa sekarang janganlah kita menjadi orang yang khawatir, yang cemas. Kita harus bisa menang atas kecemasan dan kekhawatiran kita. Sehingga hati kita tidak dikuasai oleh keadaan yang kita sedang alami. Bapak Ibu Saudara, kata khawatir dalam bahasa aslinya dikatakan merinau. Yang memiliki arti takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Tetapi ada kata memusatkan pikiran atau perhatian. Dalam hal ini memusatkan perhatian konotasinya negatif, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memusatkan perhatian dalam hal sesuatu yang salah, maka ada timbul bayangan-bayangan, pikiran-pikiran yang salah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara bisa menyiksa hidup kita, pikiran kita, sehingga apa? Dampaknya hal buruk bagi hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan, jagalah hati kita baik-baik. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh keadaan kita. Sebab apa? Musuh terbesar yang bisa menghancurkan iman kita bukanlah masalah kita atau keadaan kita. Tetapi kekhawatiran fiktif yang kita ciptakan sendiri. Jadi masalah terbesar yang bisa menghancurkan hidup kita adalah sebuah kekhawatiran yang kita sendiri ciptakan. Firman Tuhan
berkata tentang hal kekhawatiran. Mengapa kita jangan khawatir? Saya sedikit cepat tentang hal ini. Ada 3 hal. Pertama, Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja jalan hidupmu? Jadi kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Yesus sedang berkata, kekhawatiran tidak menambah umur sehasta saja. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak berguna dan tidak bisa menolong kita. Dan kekhawatiran itu bisa merugikan kita. Selanjutnya apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 7-8. Kekhawatiran itu adalah salah satu bentuk serangan iblis kepada hati dan pikiran kita. Apa dikatakan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kekhawatiran itu adalah salah satu bentuk serangan iblis atas hidup kita, atas hati kita. Firman Tuhan katakan sadar. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Siapa lawan kita? Iblis yang sedang berjalan keliling. Mencari apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Salah satu orang yang dapat ditelannya, ciri-cirinya jelas ayat yang ke-7. Orang yang khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan. Kekhawatiran adalah salah satu bentuk serangan iblis atas hati dan pikiran kita. Selanjutnya dikatakan apa? Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya. Ini faktanya, 3 hal. Saya banyak hal tetapi saya mau sampaikan 3 hal ini saja. Amsal 12 ayat 25 dikatakan, rasa khawatir mematahkan semangat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Rasa khawatir mematahkan semangat. Kekhawatiran membuat kita tidak punya kekuatan akan hari esok, Bapak Saudara. Kalau saudara lihat, ada banyak orang mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran. Saya katakan tadi, bukan berarti jangan khawatir, jangan cemas kita hidup sembrono. Tidak. Tetapi hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan kembali Bapak Ibu, bagaimana untuk kita menang atas kekhawatiran? Tadi jelas, kekhawatiran adalah sesuatu yang merugikan kita, membuat kita tidak berdaya. Bahkan itu menjadi sebuah peluang bagi iblis untuk membunuh kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir itu. Sehingga kita memusatkan diri kita akan keadaan kita, tetapi bukan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, janganlah kamu khawatir mengenai apapun. Ibu saudara, perhatikan, jangan khawatir akan apapun. Kita sudah jelas tadi merugikan kita. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan kembali, jangan kamu khawatir tentang keadaan kita. Akan hidup kita. Apa yang kita harus lakukan sehingga kita menang dalam rasa cemas ini? Firman Tuhan katakan dalam segala hal, berdoalah dan ajukan permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah selalu kepada Allah dengan ucapan syukur. Yang pertama, hal yang sederhana. Ayat ini sering dibagikan. Yaitu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa doa adalah cara terbaik untuk kita datang kepada Tuhan di masa-masa sekarang ini. Amin. Ada banyak orang dalam setiap persoalan, setiap masalah hidupnya yang terjadi atas hidupnya. Mereka bukan mencari Allah. Dia tidak mencari Allah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mencari pertolongan di tempat yang lain. Bahkan dia mulai mengandalkan pikirannya. Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup tidak dikuasai oleh rasa cemas, khawatir. Firman Tuhan menasihatkan kita. Untuk apa? Untuk kita datang menyerahkan itu ke bawah kaki Tuhan. Tadi 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita diminta untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bukan sekedar menyerahkan, tetapi dengan penyerahan total kepada Tuhan.
Kita bawa setiap pergumulan kita. Kita bawa setiap kerinduan kita di tengah-tengah keadaan ini. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ini adalah cara yang terbaik. Paulus sedang berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, ayo datang kepada Tuhan, ajukan segala sesuatu pergumulanmu kepada Tuhan. Saudara, doa di sini Bapak Ibu bukan berarti kita memaksa Tuhan. Tetapi apa? Doa di sini datang kepada Tuhan menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan serta apa? Menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Jadi kenapa kita harus datang? Kita butuh Tuhan. Memang manusia seringkali menjadi manusia yang ingin mengendalikan segala sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oleh sebab itu kita perlu hidup bergantung kepada Tuhan. Berdoa, berserah kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita bergantung kepada Dia. Lewat doa. Serta apa? Menyelaraskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari-hari ini Tuhan, saudara. Perlu sekali kita menyelaraskan hati kita. Hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, hal yang sederhana dikatakan apa? Dalam doa dan ucapan syukur. Kenapa Paulus katakan dalam doa dan ucapan syukur? Karena kalau saudara lihat ada banyak orang berdoa, di dalamnya tidak ada rasa ucapan syukur. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mulai tuntut Tuhan. Saudara, isinya doanya itu protes kepada Tuhan. Tetapi doa yang Tuhan mau, ketika kita dalam situasi kecemasan, kekhawatiran. Firman Tuhan katakan, berdoalah yang disertai ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Belajar hari-hari ini. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur, berdoa dengan disertai ucapan syukur. Itu memampukan kita hidup dalam kemenangan dari rasa cemas kita. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Saudara. Selanjutnya Bapak Saudara, firman Tuhan katakan apa? Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan, akibat dari hal ini kita akan mengalami yang namanya menang atas rasa kecemasan, kekhawatiran. Dikatakan demikian, damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Saudara, ketika hidup kita, hati kita adalah hati yang kita jaga. Sehingga hati kita, hidup kita, pikiran kita tidak dikuasai oleh keadaan situasi hari-hari ini. Dunia semakin hari semakin jahat. Saya mau katakan semakin hari semakin jahat. Bukan saja alam, tetapi orang-orang firman Tuhan katakan hari ini akan semakin hari semakin jahat. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menjaga hati kita. Kita harus kuasai hidup kita. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sehingga apa? Sehingga iman kita lemah. Tetapi kita mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Damai sejahtera. Allah akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus. Amin. Ada sebuah damai sejahtera. Kata memelihara Bapak Saudara, itu mengawal hati kita. Sama seperti sepasukan tentara yang mengawali sebuah benteng. Jadi kata memelihara ini seperti seseorang sepasukan mengawali benteng Bapak Saudara. Dapat diartikan damai sejahtera itu membentengi pikiran hidup kita ini Bapak Saudara. Akibat apa? Akibat kita menyerahkan berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur atas hidup kita. Ada sebuah benteng yang mengelilingi kehidupan orang percaya selama 24 jam.
Saudara, sehingga apa? Sehingga kita akan tetap mempunyai damai dalam situasi dan kondisi keadaan apapun. Haleluya. Ada yang mengawal hati dan pikiran kita. Sebab firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk membunuh, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Salah satu senjata yang paling efektif yaitu memunculkan rasa cemas itu dalam hati orang percaya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita belajar menggantungkan diri kita kepada Tuhan, menyelaraskan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ada damai sejahtera yang membentengi hidup orang percaya. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita tetap memiliki rasa damai, rasa tenang dalam situasi atau kondisi apapun di tengah-tengah akhir-akhir ini. Bapak Saudara, bahkan dikatakan apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Haleluya. Haleluya. Melampaui segala akal hidup kita. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Yang jelas mungkin hari ini saudara mengalami yang namanya khawatir, cemas. Bagaimana berita-berita akhir-akhir ini. Tetapi firman Tuhan saya mau ngajak buat Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga Bethlehem yang ada dimanapun berada. Belajar untuk mempercayakan diri, berserah kita kepada Tuhan. Di dalam doa. Sebab kekhawatiran ada sesuatu yang tidak berguna. Itu membuat kita tidak berdaya. Itu membuat kita menjadi lemah. Oleh sebab itu janganlah kamu khawatir. Fokuskan perhatianmu bukan kepada keadaan. Belajar. Fokuskan perhatianmu dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Maka engkau menjadi pribadi yang menang atas rasa khawatir, takut. Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim selalu berganti, tetapi kami percaya kasih Tuhan tetap abadi. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Kita akan pujian musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Kau pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Seizin
kasih setianya. Kita letakkan setiap kekhawatiran kita di bawah kakinya Tuhan. Karena Dia yang memeliharakan kehidupan kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan burung di udara Dia dapat pelihara. Apalagi saya dan saudara. Oleh sebab itu engkau yang mulai khawatir hari-hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau yang sedang dalam keadaan khawatir. Bahkan engkau stres. Engkau frustasi dengan keadaan ini. Tetapi saat ini firman Tuhan datang dalam hidupmu. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang dalam doa dan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Jamahlah kami semua Roh Kudus. Jamahlah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang bagi kami pada pagi hari ini. Keadaan dunia yang tergoncang mungkin membuat banyak anak-anak Tuhan khawatir. Melihat keadaan sakit penyakit virus COVID-19. Bukan hanya itu, ekonomi yang sedang terguncang hari-hari ini. Mungkin mempengaruhi ekonomi rumah tangga yang ada. Mungkin mempengaruhi ekonomi dari sidang jemaatmu. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memeliharakan kami. Itu janji Tuhan. Itu janji yang kami percaya Tuhan tepati. Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Sebab itu Tuhan, mari Engkau menjamah setiap hati yang sedang dalam keadaan khawatir hari-hari ini. Mungkin ada di antara sidang jemaat Tuhan yang saat-saat ini mungkin mulai sakit dalam hal jasmani karena khawatir, karena cemas. Tapi saat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Tuhan bangkitkan iman mereka. Tuhan bangkitkan semangat mereka. Tuhan bangkitkan ekonomi mereka. Tuhan buka-bukakan jalan buat sidang jemaat Tuhan yang saat-saat ini mengalami dampak dari COVID-19. Kami minta di dalam nama Yesus, bangkitlah iman dari kami semua Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin bagi kami Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, tetap pertama-tamakan hikmat marifat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita tutup acara ibadah online kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kembali diingatkan bahwa minggu depan kita masih akan lakukan ibadah online seperti ini. Dan kalau ada mungkin sidang jemaat Tuhan yang belum tahu, yang lain tolong diberitahukan, diinformasikan untuk mengikuti acara ibadah online. Ya saudara, mungkin kita akan ibadah online 2 minggu ini sesuai dengan PPKM, pembatasan darurat sampai pada tanggal 21 Juli ya. Oleh sebab itu, sekalipun saudara ada di rumah, tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk menjamah kita semua, amin. Ketika kita tetap beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan,
Kita nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Lagi katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Oh, dan ajaib Yesusku, layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, layak disembah. Amin. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, katakan besar Allahku. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Allahku, nyanyikan besar. Haleluya Yesus. Allahku, Oh, selamanya besar dan ajaib selamanya besar. Haleluya. dan Selamanya besar, selamanya besar. Sekali lagi katakan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar dan ajaib Engkau Allah kami, Tuhan kami. Kami bersyukur buat hari ini penyertaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami yang nyata. Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan lewat secara streaming yang ada, online yang ada, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya tidak membatasi Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kami untuk berkarya secara maksimal atas kehidupan sidang jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah yang ada bersama-sama, bahkan yang di rumah. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka dalam pergumulan mereka, di dalam setiap tanggung jawab mereka. Terlebih hamba-Mu berdoa kiranya mereka tetap menjadi orang-orang yang dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari menjadi gereja Tuhan yang kuat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang dalam persoalan beri semangat iman yang teguh untuk mereka tetap mempercayai Allah. Dan semakin hari mereka semakin setia, dan semakin hari semakin percaya penuh kepada Allah di dalam hidup mereka. Kamu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang ada pada hari ini. Tuhan berkati secara khusus bagi pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Bahkan kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia ini. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kiranya Tuhan tolong bangsa Indonesia, Tuhan tolong pemerintahan kami, orang-orang yang
bertanggung jawab. Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Pemimpin kami mulai tertinggi sampai terendah, bahkan di daerah Ogan Ilir ini juga Tuhan berkati. Saya percaya Tuhan, Injil diberitakan sampai ke ujung dunia Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, segala aktivitas kami, kegiatan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau berjalan dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, kita mau terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Amin.